Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kurni dari program studi bahasa Inggris semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu kata dan kelas kata, kalimat dan jenis-jenis kalimat. Pertama, kelas kata adalah gabungan golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori, bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Selanjutnya yaitu fungsi kelas kata. Fungsinya sebagai pembentuk satuan makna, sebuah frasa, klausa, atau kalimat selanjutnya, dan juga mempunyai fungsi sebagai pembentuk satuan makna sebuah frasa atau kalimat selanjutnya. Pembagian kelas kata yang pertama yaitu verbal atau biasa disebut dengan kata kerja. Kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu kejadian, perbuatan, peristiwa, dan lain-lain. Contohnya yaitu Dracula menggigit korban-korbannya di bagian leher. Kata menggigit di sini yaitu sebagai kata kerja. Yang kedua yaitu nomina atau kata benda. Kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama kerja. Benda merupakan nama orang, binatang, tempat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pronomina, biasa disebut dengan kata ganti, yaitu sebagai kata benda atau frasa. Kata benda atau kata ganti yang menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut orang atau benda sesungguhnya. Contohnya yaitu Roni absen karena ia sakit. Kata ia menunjukkan pronomina atau kata ganti. Selanjutnya yaitu numeralia atau kata bilangan. Kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Kata bilangan dalam istilah linguistik. Selanjutnya yaitu adjektiva, yaitu kata sifat, yaitu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau membatasi, memberi sifat dan menambah suatu makna pada kata. Selanjutnya yaitu adverbia, yaitu kata keterangan. Kata yang digunakan untuk membatasi, memberikan informasi yang lebih banyak tentang kata kerja. Seperti itu contohnya, mereka hidup dengan gembira. Selanjutnya yaitu conjunction atau kata sambung. Kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Selanjutnya yaitu preposition atau kata depan. Kata yang selalu berada di depan. Kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudah preposisi, yaitu artikulasi. Selanjutnya artikulasi, yaitu kata sandang. Kata yang membatasi makna nomina. Dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis, yaitu artikulasi, yaitu A. Artikula bersifat gelar. B. Artikula yang mengacu pada makna kelompok. Dan C. Artikula yang menominalkan. Selanjutnya interjeksi, yaitu kata seru. Kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara untuk memperkuat ungkapan rasa kagum, sedih, senang, marah, heran. Orang yang memakai kata tertentu di samping kalimat yang mengandung makna pokok tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi kelompok 2, yaitu kalimat dan jenis-jenis kalimat. Pertama, kalimat. Pengertian kalimat menurut para ahli yaitu Darjo Bitojo. Kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks wacana
yang menggunakan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Kalimat dan jenis kalimat itu mempunyai unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek unsur atau yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya kata adik. Adik membaca buku. Ya, sebagai unsur yang menjadi pokok pembicaraannya itu adalah kata adik. Selanjutnya yaitu predikat. Bagian yang menjadi komentar tentang subjek, tetapi dapat juga frasa kerja atau kata sifat. Selanjutnya itu objek. Objek merupakan unsur pelengkap dari predikat. Predikat tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu keterangan. Unsur atau bagian yang merupakan penjelas lebih lanjut tentang predikat dan subjek. Misalnya, kata perpustakaan. Adik membaca buku di perpustakaan. Kata perpustakaan di sini yaitu menjadi unsur keterangan. Selanjutnya yaitu pelengkap. Pelengkap atau komplement mirip dengan objek. Perbedaannya adalah ketidakmampuannya menjadi subjek jika kalimat yang semula aktif menjadi pasif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat. Kalimat tunggal yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Itulah kalimat tunggal. Selanjutnya kalimat majemuk setara. Dua buah kalimat atau lebih dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat yang digabungkan menjadi satu, biasanya dengan kata penghubung sebab, kalau, meskipun, dan lain-lain. Kalimat efektif. Selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif ialah menurut para ahli Khadijah, Arsyad, dan Ridwan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar, jelas, sehingga mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat mempunyai ciri-ciri kalimat efektif, yaitu pertama, ada beberapa, yaitu kehematan, kesepadanan, ketegasan atau penekanan, kecermatan, kelogisan, dan yang terakhir itu kesatuan gagasan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.